Berdasarkan pendalaman materi yang saya cari, among-among merupakan tradisi orang Jawa yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan. Istilah among-among berasal dari bahasa Jawa, yakni pamomong yang memiliki makna positif, penjaga dan pelindung kehidupan, serta dapat diartikan sebagai pengasuh jiwa dan raga seseorang. Tradisi among-among muncul pada masa kekuasaan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Dalam kehidupan masyarakat Jawa juga, among-among disebut selamatan. Pada dasarnya, masyarakat Jawa tidak mempercayai roh gaib, tapi mereka akan mempercayai adanya makhluk halus yang mengikuti mereka dalam segala aspek kehidupan dan memimpin manusia untuk berbuat baik dalam segala hal dan menghindari perbuatan jahat. Di Kabupaten Kebumen ini, among-among dimaknai sebagai perayaan hari kelahiran dalam penanggalan Jawa yang biasanya dilaksanakan setiap 35 hari atau 8 dina sesuai wetonnya. Namun, among-among tidak harus dilaksanakan setiap 8 dina dan dapat dilakukan sesuai kemampuan penyelenggara. Among-among dirayakan lebih sederhana dengan makan bersama oleh sekumpulan anak-anak. Anak-anak tersebut tidak harus berpakaian rapi atau sopan sebagaimana acara ulang tahun pada umumnya. Berapa tahun, Kok? Ya, 70-an. Gimana, Kok? Sekarang boleh. Saya Busudarmi. Umurnya udah 60 tahun. Kami jem umure 40 pira tekan Sakti ya. Itu sebenarnya abang-abang weton asal usulnya mulainya dari kapan? Pas lahir kok udah ada belum? Ya ada anak lah. Jadi lahir udah ada. Ya udah ada dari awal aku kecil. Tuh Sing marai sapa Mbak? Sing marai sapa Mbak? Heeh. Pas ninine lahir juga wisana. embuh nyung denger menganah wis. Oh. Denger kas biyuku saperanganah. Itu sih maknanya apa ya Bu? Tujuannya buat apa? Kenapa kita ngerayain? Coba mau apa? Selamat sahabat paras. Biar selamat, biar mintanya biar selamat lah sama yang ngomong aku. Oh. Tunggu sing ngomong Oh. dedene. Jadi kayak waras selamat. Sa anak putu buyutku sing aja keprek-prek nyeluk sing waras selamat sing kan kono jalarane. Menurut dari Kiai Haji Hasan Basuri, pengurus Ponpes Al Khairat dari Jepara, menyatakan bahwa saudara padas manusia inilah yang disebut dengan kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer. Kiai Basuri menjelaskan bahwa kita manusia hidup di dunia ini tidak sendiri. Setiap dari kita pasti ada selalu yang menjaga, mulai dari sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat. Penjaga inilah yang disebut dengan kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer. Kakang kawah atau ketuban, ketika kita akan lahir, ketuban dalam kandungan ibu akan pecah sehingga airnya bisa melancarkan proses kelahiran. Setelah itu baru diri kita sebagai bayi disusul dengan adik kita ari-ari, yakni tempat makanan bayi ketika masih dalam kandungan, serta korin dan roh. Tujuan menyelamati weton ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan atas nikmat, umur panjang dan kesehatan yang diberikan oleh Allah, dan mendoakan kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer. Untuk itu, weton menjadi sangat sakral dan perlu untuk dibancaki atau membagikan makanan untuk didoakan dan dibagikan. Kalau abang-abang weton itu yang dihitung tuh pakai perhitungan apa? Jawa. Kalimat Jawa. Perhitungan Jawa. Misal aku lahir di Kamis Kliwon, itu berarti hitungannya gimana? Iya, dina kuwe. Setiap Kamis Kliwon. Berarti hitungannya 1 bulan berapa kali? Ya, 36 dina pisan. Berarti setahun bisa 12 kali ngomong-ngomong. Hari lahir, hari lahir menurut weton. Iya, contohnya itu kalau lahir hari apa gitu, itu katanya namanya wetonnya. Kita ya ini wajib.
Ini wajib nggak sih dilakukannya? Ya kalau orang sini ya wajib. Sangat tradisi sama enggak itu perbedaan melaksanakan sama enggak melaksanakan. Kan pemberian bukan. Oh, jadi harus Nah, misal kita nggak ngelakuin itu, apakah ada hal yang apa sih ya? Ada dampaknya enggak gitu? Akibatnya gitu? Ya enggak. Kan itu kan udah hal biasa kalau enggak. Kalau nggak biasa ya nggak apa-apa. Oh, tapi kalau udah biasa nggak Iya. ngelakuin itu yang baru ini. Ya kalau dari awal enggak ya nggak apa-apa. sama anak kecil dan yang sudah dewasa. Tapi kalau udah gede itu ya Bu, cuman nggak ngerayain sama tetangga-tetangga, cuma sendiri. Ya orang putih malah Oh, kalau baterai. anakku tetap apa itu juga ada kena kayak juga. Ya. Berarti Mbak juga Iya, Kak. ngomongin betul Iya. seperti apa ya? Terus Ibu ngomong-ngomongin wetonnya sendiri itu apa ngundang-undang tetangga juga? Ya, tangga ciri-ciri pada aja pada mau ngomong aku. Ngomong-ngomong anak kecil sama yang udah gede kan beda kan, Bi? Itu ngomong-ngomong yang anak kecil itu yang ngundang-undang tetangga Iya. itu sampai umur berapa? Paling 2 tahun. Paling umur 2 tahun. Abis itu baru tiap bulannya. Ya, habis itu ya paling itu tinggal bubur merah putih. Terus kalau 1 tahun ulang tahun bikin nasi kuning kan. Desanya ibu apa akeh sing ada ke amung-amung weton. Kalau kocok rumah, Oh, setiap rumah anak. Tapi masih banyak yang melaksanakan tradisi. Ini banyak kalau Masih banyak. kita masih aktif. Kalau tiap bulan surat semuanya. Weton. Asih. ya akeh bangger kan. Kan apa baik? Ini anggar surah, Oh, anggar sudah. orang surah ya kur paling ngerti. Jenang tok ya, Mas. Jenang abang putih. Apa ya? Macanannya apa? Dongannya apa? Oh, langsung lah. Dongannya pakai bahasa Jawa apa? Berarti Ya Allah. ada pesan apa buat orang-orang zaman sekarang? Kalau muda ya boleh terusin. Kalau hari ulang tahunnya kan biasanya ulang tahun. Iya. Bahannya ada kedelai hitam, ruban, nasi, sambal ampas, Ayam kampung. pakai singkep apa? Terus makan bareng-bareng. Ya kan ada apa air yang buat cuci tangan itu kan pakai daun apa ya namanya? Kenapa pakai daun itu? Terus kan tadi nasi gede, anggone jenang abang putih. Kira-kira makna jenang abang putih itu apa mbak? Orang ngerti. Oh memang dulu. Nek pas yang cuma jenang merah putih itu cuma di rumah. Itu dimakan apa gimana? Enggak, di kereta rumah. Oh, itu kenapa ditaruh? Taruh. Kenapa hanya ditaruh? Hah? Kenapa cuma ditaruh? Ya ditaruh doang lah, sih penting udah ditaruh situ buat yang ngomong ke Oh. saya. Oh, itu ditaruh mana biasanya kalau itu? Ya, di meja lah, nggak apa-apa. Satu. Iya, kayak gini kan, bikin bubur. Iya. Ya, kan bubur putih dulu ya. Ntar apa ngambil di pada piring apa mangkok apa yang putih, ntar tinggal ditaruhin gula merah kan, putih merah, ditaruhin sini sebelah kan. Satu hari. Apa berapa hari? Ini 1 hari doang. Habis itu dibuang. Iya, dibuang. Kalau nggak sengaja makan itu kenapa nanti? Apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Itu nggak tahu ya. Kenapa
Kenapa kalau bukan bulan suro itu pakainya merah putih? Ya nggak tahu sih, Wong. Aku juga dari kalau orang turun buyut-buyut gitu. Daun tawa sih buat tawa bukti. Ya buat adem-adem itu anak yang lagi di amang-amang. Oh, buat adem-adem. Nggak rewel. Pertama pakai uang yang itu dibagi-bagi sama teman-teman ya. Kalau selainnya bubur merah putih nggak boleh? Ya mesti bubur merah putih, kepokok kayak wedang. Selain wedangnya putih Putih apa? karo ireng karo Kopi hitam. hitam karo legi. Teh pahit karo teh legi gitu. Macem-macem ya. Iya, sing bening ya ada. Kan ada yang bilang juga ini ya apa? Ngomong makasih aring sing wis mbatiri kecilik itu maksudnya apa ya Bu mbatiri kecilik? Anak si momo sih, anak si momo sampean pada anak si ya sing tunggu anak kesampean anak itu jadi dimong terus sama. Ini maksudnya ngomong secara manusia atau yang nemenin kita? Yang nemenin sendiri itu apa? Mbah Hamong yang waktu ya leluhurnya waktu Rame ya? iya rame. Kalau yang di among-among pas surah itu apa aja isinya? Apa nasi sama lauknya gitu, oseng, tempe goreng, kerupuk goreng, terus ada apa bikin itu ada ayamnya ya Pak, gorengan di sini. Undang anak-anak berarti kalau Undangnya itu tetangga. Tetangga. Surah. sama semuanya ngelakuin apa ganti-gantian? Iya gantian. Tiap orang. Padahal keluarga saya ya, untungnya bapak hari apa gitu, ntar dibikinin selamatan. Nah, si Surah kebrian, Pak? Isinya. Di sini. Apa, Pak? Surah ya pernah. Nah, jenang surah barangan. Jenang Oh, surah Jenang apa, Mbak? Surah? Jenang surah ya bulannya ora tuh gawe anak enggak. Terus karo apa? Kayak pengusamnya ya macem-macem ya. Jenang surah. Baik loh. Makasih ya, Mbak. Kami lakukan wawancara dari beberapa narasumber, dapat kami simpulkan bahwasanya tasyakuran atau tradisi among-among weton yang biasa disebut dari kata pamomong adalah tasyakuran atau selamatan perayaan hari ulang tahun dari anak-anak atau bayi, anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lansia untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, penjagaan, dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bentuk rasa syukur terima kasih kepada teman kita yang sudah atau yang memang kita dari kecil sampai sekarang yang sudah menjaga kita, yakni biasa disebut dengan kakang kawah, adik ari-ari, sedulur, papat lima pancer, yakni ada 4, ada ketuban, ari-ari, jin korin, dan juga ruh. Dan ketika selamatan ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni ketika masih kecil ini biasanya bentuknya among-among nasi kuning, akan dipanggil para tetangga atau anak kecil untuk makan bersama. Kemudian setelah kurang lebih umur 2 tahun akan diganti dengan hal yang lebih utama, yakni jenang merah dan jenang putih. Jenang merah putih ini tidak diundang teman-teman atau tetangga kita untuk makan bersama, namun hanya dihidangkan dalam sepiring atau mangkok, kemudian dilengkapi dengan air putih, kopi hitam pahit, teh pahit, dan juga teh manis, dan juga kopi manis di satu ruangan atau di satu meja untuk bentuk terima kasih kita memberikan ini pada yang sudah memomong kita dari lahir, yakni tadi kakang kawah, adik ari-ari, sedulur, papat lima pancer. Kemudian di Desa Pandansari ini ya, di Kecamatan Seruang, orang-orang masih banyak yang melestarikan tradisi among-among weton, dan mereka melaksanakan ini dibagi menjadi 2 bagian waktu, yakni pada setiap 35 hari sekali atau selapan dina ini menggunakan metode jenang merah dan jenang putih. Jenang merah dan jenang putih ini adalah perwujudan bentuk kita memohon perlindungan, penjagaan, dan juga kesehatan, dan juga keselamatan, dan juga bentuk tolak bala diri kita kepada hal-hal yang membahayakan diri kita.
Untuk 35 hari atau selapan dina ini menggunakan weton dan hari lahir kita. Misal Senin Legi, maka kita akan melakukan among-among weton itu setiap Senin Legi. Kemudian di bulan Suro. Di bulan Suro ini orang-orang Pandansari atau masyarakat Pandansari melakukannya di bulan Suro dan bergantian. Jadi misal A dan B memiliki weton yang berbeda, maka akan melakukan bergantian dan sama-sama mengundang tetangga dan juga teman-teman. Biasanya menunya itu sangat berbagai macam. Contohnya ada telur, urap, sambal urap, nasi, kerupuk, kacang, dan ada tempe goreng dan masih banyak lagi. Jadi itulah kesimpulan saya dan teman-teman saya pada kesempatan wawancara kita kali ini. Saya mempunyai pesan untuk teman-teman sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, kita harus melestarikan tradisi ini karena bagaimanapun itu tradisi kita sangatlah memiliki arti penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitar kita sendiri. Terima kasih.